Selamat malam, Bang Indro dan Bang Radit. Jadi juri hari ini ya. Semangat. Saya orang Timur. Ari Kiriting nama saya. Dan saya bangga jadi orang Timur. Dan karena kebanggaan saya juga, saya kecewa dengan apa yang ditunjukkan oleh PSSI baru-baru ini. Kita kalah di Piala AFF. Itu karena apa? Karena kurangnya pemain orang Indonesia Timur di sana. Padahal orang Indonesia Timur itu pemain-pemain bolanya itu talentanya itu didikan alam. Karena di sana itu ada kebiasaan berburu. Kalau di tempat lain kan kebiasaan berburunya yang kita ketahui itu mereka pakai panah, mereka pakai senjata burung, senjata api. Kalau di Indonesia Timur itu beda. Jadi itu yang namanya kasuari, yang namanya babi rusa itu kita kejar, kita tackling. Itu kalau di Indonesia Timur. Makanya jago-jago main bola di sana. Dan orang Indonesia Timur itu selalu memelihara budayanya ya. Orang Indonesia Timur itu paling bangga dengan budayanya kita. Contohnya kita itu selalu berusaha mempertunjukkan budaya kita. Di sana kita itu kan terkenal dengan tarian perang. Makanya kalau kita lihat liputan berita itu tawuran dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan tawuran, sebenarnya pertunjukan budaya aja memang. Budaya peperangan gitu kan. Dan juga di Indonesia Timur itu kalau kita lihat budaya-budaya kita itu banyak yang dicomot sama Malaysia. Kecuali budaya-budaya kami dari Indonesia Timur, tidak ada. Pernah dengar Malaysia bilang koteka itu punya mereka? Tidak ada. Dan untuk terkait dengan masalah budaya, saya juga itu sebenarnya bangga dengan seluruh budaya di Indonesia kecuali satu, budaya wayang orang. Itu menurut saya budaya wayang orang itu bukan apa-apa sih, saya bangga dengan budaya itu, cuman menurut saya itu agak sedikit mendiskriminasi. Karena mendiskriminasi orang Timur kalau menurut saya. Karena di budaya wayang orang itu ini benar. Itu kalau kita lihat tokoh-tokoh utamanya yang namanya Arjuna, yang namanya Ramayana dan lain sebagainya itu kan gagah-gagah kan. Giliran penjahatnya itu pasti diwujudkan itu hitam dan rambutnya keriting. Itu pasti orang Timur. Dan juga itu dinamakan buto. Ini kalau menurut saya plesetan aja ini. Sebenarnya itu pasti namanya beta itu. Tapi bicara masalah keluarga, saya itu anak tertua. Ya meskipun tidak kelihatan ya. Tapi betul, saya itu anak tertua di keluarga. Saking tuanya saya itu adik saya yang bungsu itu pernah panggil saya bapak. Dan karena saya itu yang paling sulung, yang paling tua, saya itu punya kebiasaan mengalah. Makanya saya itu kalau misalnya tidak menang di kompetisi ini, itu bukan karena saya kalah lucu. Bukan. Tapi karena close mic aja. Mau mengalah sama mereka berempat itu, tiap hari dikatain tua sama mereka, barusan mengalah sama mereka, jangan harap. Terus itu pasti kita dicari sama bapak biasanya yang suruh cari itu. Dan bapak kalau di Indonesia Timur, bahaya. Dia itu cari tidak mungkin dengan tangan kosong. Itu terlalu istimewa, pasti dia bawa senjata. Jauh. Dicari pas ketemu, tidak pakai basa-basi, langsung senjata yang dikeluarkan. Tak! Kayu bakar. Wah itu sakitnya minta ampun sumpah. Sungguh. Ya, kita berdiri, woi, ini kayu bakar. Pulang menangis sepanjang jalan, menangis ya kan. Biasanya menangisnya kita itu awalnya itu asik, tarikannya panjang. Wah! Sampai di rumah itu napas sudah mulai habis. Depan rumah sudah habis, tinggal. Terus kita disuruh masuk, dikasih mandi sama ibu kita. Dikasih mandi, itu masih gitu juga. Mandi. Terus ibu ini kadang-kadang ini suka sok baik. Sok baik, saya bilang. Itu pasti dia memberikan pertanyaan retoris yang tidak perlu dicari jawabannya. Keren ya. Pertanyaannya itu selalu sama. Kamu kenapa menangis? Omong kosong kalau dia tidak tahu. Pertanyaannya, kayu bakar itu dari mana coba kalau bukan dari dia? Nama saya Ari Kiriting, saya orang Timur. Dan orang Timur itu harga diri tinggi. Jadi kalau Nona Fitri mau dengan saya tekankan. Saya ini bukan laki-laki murahan. Saya laki-laki gampangan.
Dan masalah di Indonesia itu sebenarnya itu tidak akan selesai kalau kita masih ada yang namanya diskriminasi, termasuk dalam masalah budaya. Betul, diskriminasi masalah budaya itu berkaitan juga dengan orang timur. Budaya wayang orang. Betul, kalau kalian pernah lihat budaya wayang orang, menurut saya itu budaya diskriminasi. Coba kalian lihat, biasanya itu apa? Penampilan si tokoh jagoan itu, Arjuna misalnya, itu pasti putih, gagah. Musuhnya, raksasa, itu pasti apa? Besar, hitam, keriting, mata menyala. Iya, tukang tekling babi. Itu saya yakin pasti orang timur itu. Dan juga kenapa di situ namanya Buto? Saya curiga ini pasti pelesetan ini. Mungkin nama aslinya itu sebenarnya Beta. Iya. Jadi jangan heran kalau nanti itu udah ada adegan di wayang orang, Arjuna lagi sendiri, datang dia. Wah, Beta sudah datang. Saya dari Keriting, selamat malam. Kalau bicara hukum. Oh, kita bicara tentang penegakan hukum dalam masalah korupsi. Karena saya itu bangga sebagai orang timur. Ketua KPK-nya sekarang dari perwakilan Indonesia Timur. Ya kan, dari Makassar. Kita punya orang itu. Dan saya berharap sebenarnya semakin banyak orang timur yang masuk ke dalam KPK. Karena dengan begitu uang negara akan kembali. Come on man. Iya. Itu masalah penagihan itu ruang lingkupnya kami itu. Itu kalau orang timur yang tagih uang negara itu cepat kembali. Tidak pakai alasan. Ketok rumah pejabat, tak. Weh, kau kasih kembali uang negara. Tapi tiba-tiba, kau stop tipu-tipu. Iya. Daripada dikriminalisasi kan lebih baik kita dimanfaatkan begitu kan. Kembali uang negara itu. Karena saya lihat juga itu pekerjaan itu kadang-kadang suka mendiskriminasi kita orang timur. Sering sekali. Itu kita tuh paling sering, entah kenapa kita tuh sering ditaruh dalam seksi keamanan. Iya kan? Kegiatan apapun kita seksi keamanan. Mulai dari kampus. Saya di kampus itu kuliah, setiap ada kegiatan ospek, itu ditaruh di keamanan. Pernah itu kita dikumpulkan satu ruangan itu hitam, keriting, mata menyala semua. Iya, dikumpulkan satu ruangan, ternyata untuk seleksi panitia keamanan. Iya, cuma satu orang saja yang kulitnya putih, tapi codetnya panjang. Itu juga kan? Iya. Di sini kita itu pasti masa kecil banyak yang belajar menggambar, ya kan? Kita itu belajar menggambar pada saat kita masih kecil. Biasanya kita disuruh gambar pemandangan. Iya kan? Dan entah kenapa yang namanya pemandangan, itu kita gambarnya itu hampir sama semuanya. Iya kan? Iya kan? Nah, biasanya gambarnya itu pasti gunung. Dua kan biasanya. Sawah. Iya kan? Sungai, jalan. Terus gunungnya dua, biasanya di tengah ada burung. Iya kan? Nggak tahu kenapa ada burung di tengah gunung dua ya. Enggak, maksudnya kan gunungnya kan, burungnya kan harusnya di pohon. Burungnya harus di pohon. Nah, yang saya tidak mengerti adalah kenapa saya harus gambar itu juga. Karena saya di timur juga saya gambar hal yang sama. Padahal di sana tidak ada sawah. Serius, tidak ada gunung, iya kan? Kenapa saya juga harus gambar hal yang sama? Mbaknya ini ketawa-ketawa dari tadi, gambarnya begitu juga Mbak ya? Gambar apa waktu kecil? Pocong? Oke. Oke, semua kita gambar pemandangan kecuali dia. Pertanyaan saya, kenapa saya harus gambar hal yang sama? Dan gambar ini sebenarnya itu sudah merusak otak saya. Saya tuh jadi berangan-angan untuk melihat gambar itu. Serius. Sepanjang waktu saya tuh hanya berpikiran, kira-kira gunung yang indah itu bagaimana ya, sawah itu. Saya selalu berhayal pemandangan itu seperti apa. Kadang-kadang saya berhayal sambil duduk di pantai, pada saat senja, matahari turun, cahayanya berpendar di mana-mana, ombak bergulung, nyiur melambai, pasir putih, ya kan, camar. Dan saya itu saat duduk itu saya berhayal, pemandangan yang indah itu kira-kira bagaimana ya? Serius. Saya berhayal kira-kira pemandangan itu seperti apa. Dan saya juga berdoa, semoga saya bisa melihat pemandangan yang indah. Serius. Dan cita-cita saya itu akhirnya kesampaian. Saya kuliah ke Malang. Pas saya sampai di Malang, ini dia. Sawah, ya kan? Ada sungai,
ada Gunung Semeru, ada Gunung Arjuna, ada burung di tengah. Saya lihat, wah ini dia pemandangan. Indah sekali pemandangan. Wah, cita-cita saya hanya kesampaian. Saya lihat di sekitar saya, wih banyak orang timur. Saya penasaran kenapa banyak orang timur di sini. Akhirnya saya tegur satu orang, bro, yuk bikin apa di sini? Lihat pemandangan, bro. Cita-cita, bro. Memang saudara dari mana kah? Dari Raja Ampat. Wih, di sana pemandangan bagus juga. Tidak ada. Cuma pantai saja di sana. Yang akan kami umumkan adalah 2 nama yang masuk ke Grand Final. Dan itu berarti nama yang tidak disebut adalah juara 3 Anda. Juara 3 Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV Season 3. Dan komika yang masuk ke Grand Final Stand Up Comedy Indonesia Season 3 adalah yang masuk Grand Final adalah Babe dan Viko. Dan itu berarti juara 3 Anda adalah Ari. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ari yang sudah menghibur Anda dari awal sampai dengan hari ini. Membawa banyak sekali pesan, membawa banyak sekali misi. Berharap perubahan datang dari stand up komedi Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Orang timur yang kemudian bisa berbicara soal ketimuran orang timur itu dan seolah-olah juga mentertawai diri sendiri. Dari Indonesia Timur langsung hadir di sini, tepuk tangan untuk Ari. Besar, hitam, keriting, mata menyala. Iya, tukang tackling babi. Itu saya yakin pasti orang timur itu. Dan juga kenapa di situ namanya Buto? Saya curiga ini pasti pelesetan ini. Mungkin nama aslinya itu sebenarnya Beta. Ini bukan akhir dari perjuangan. Saya cukup bangga bisa berpartisipasi di Stand Up Comedy Indonesia season ini. Kita di sini banyak dapat masukan ya dari mentor-mentor. Itu banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita gali lagi dalam dunia stand up comedy. Dan saya sih berharap mungkin di Malang saya bisa bangun lagi karir saya dari awal. Saya berterima kasih sekali untuk Kompas TV karena sudah bisa melibatkan saya di acara ini. Ini hal yang sangat besar sekali artinya untuk saya. Yang pasti saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Saya bisa selalu melalui setiap minggu, itu sudah luar biasa sekali untuk saya. Dan malam hari ini saya khusus untuk berterima kasih kepada kawan-kawan saya di Stand Up Indo Malang. Saya tidak mungkin ada di panggung ini tanpa partisipasi mereka, tanpa dukungan dan support dari mereka. Mungkin kita sudah berjanji dari awal bahwa final, grand final, dan lain sebagainya itu bukan masalah untuk kita. Yang penting kita bisa berpartisipasi untuk stand up komedi Indonesia. Untuk keluarga saya di rumah juga, ayah dan ibu yang selalu mengikuti setiap pekan, saya terima kasih sekali doa dan dukungannya. Tanpa doa dan dukungan saya yakin saya tidak akan pernah sampai sejauh ini. Dan juga untuk masyarakat Indonesia Timur, tunggu karya-karya saya selanjutnya. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Ari, keriting juara 3 stand up Indonesia.